Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Melani dengan NIM L0211811026. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal pengabdian masyarakat dari Taufina et al. Tahun 2018. Dengan judul Rehabilitasi Terumbu Karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi karang di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Kajian deskriptif pelaksanaan Corporate Social Responsibility CSR PT Pertamina Persero Marketing Operation Region Mor 1 Terminal Bahan Bakar Minyak TBBM Teluk Kabung. Nah, adapun pendahuluan atau latar belakang dari jurnal ini yaitu adanya upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengesahan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources yang menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan sistem khas tropik yang dilindungi. Kebijaksanaan ini dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti yang kita tahu, manfaat terumbu karang ini sangat banyak, diantaranya penahan gelombang, biotop ikan, dan makanan ikan, serta dapat meningkatkan perekonomian negara seperti pariwisata bahari. Akan tetapi, kondisi terumbu karang di Indonesia sekarang ini mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam itu sendiri, ataupun akibat ulah tangan manusia. Nah, tentunya masalah itu akan semakin meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah untuk melestarikannya. Nah, terumbu karang ini membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang optimal, yaitu pada suhu sekitar di atas 20 derajat untuk dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Terumbu karang ini memilih hidup pada lingkungan perairan yang jernih dan tidak berpolusi. Nah, tingginya kerusakan yang dialami oleh ekosistem terumbu karang perlu diminimalisir dengan berbagai metode. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan metode terumbu buatan atau artificial reef yang dikolaborasikan dengan transplantasi karang. Nah, transplantasi karang ini bertujuan untuk mempercepat regenerasi dari terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki daerah terumbu karang. Adapun fungsi terumbu karang itu sendiri secara ekologis adalah sebagai tempat rumah ikan, sebagai tempat bermain ikan, dan spawning aggregation. Pelindung ekosistem pantai, mengurangi abrasi pantai, dan mencegah rusaknya ekosistem pantai, lain seperti padang lamun dan mangrove. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dilakukan kegiatan berupa rehabilitasi terumbu karang melalui program rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi karang. Nah, agar ekosistem terumbu karang dan ikan ini kembali dapat muncul di daerah yang mengalami degradasi. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama, pembuatan terumbu buatan. Pada pembuatan media substrat dilakukan dengan pembuatan beton kubus dengan ukuran 60 cm dikali 60 cm kali 10 cm. Ini sebanyak 2 unit atau sekitar 80 buah dengan total 160 unit. Nah, terumbu buatan ini disusun dengan konfigurasi 35:25:16:3 yang membentuk piramid yang dimana dilakukan kolaborasi dengan transplantasi karang. Yang kedua itu ada biofisik. Biofisik ini terbagi lagi menjadi beberapa poin-poin, yaitu yang pertama kualitas perairan. Nah, untuk mencari indikator biofisik ini dilakukan melalui beberapa aspek seperti yang pertama itu kualitas perairan. Nah, pengambilan dan pengukuran kualitas air ini dilakukan pada lokasi terumbu buatan dan transplantasi karang yang ditanam. Adapun variabel-variabel yang diukur itu seperti suhu, salinitas, dan kecerahan. Yang kedua itu ada terumbu karang. Nah, pengamatan tutupan terumbu karang di sekitar lokasi penanaman itu dilakukan dengan menggunakan metode LIT atau Land Intercept Transect menurut English et al. Tahun 97 yang meliputi persentase tutupan karang. Bisa kita lihat pada gambar 1 ini merupakan
gambar transek yang dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel. Yang ketiga ada ikan karang. Metode yang digunakan adalah metode Underwater Visual Census atau UVC. Metode yang cepat, akurat, efektif, dan ramah lingkungan ini menghasilkan data yang relevan karena ikan karang bersifat diurnal atau aktif pada siang hari. Pengambilan data ikan dilakukan secara bersamaan setelah beberapa menit dari pemasangan transek garis, di mana tiap ikan yang berada dan melintas dicatat tiap jenis dan kelimpahan ikan yang dijumpai, mulai dari titik 0 sampai dengan transek 70 meter. Yang keempat ada bentos, yaitu monitoring fauna bentos yang dilakukan dengan menggunakan metode bentos bell transek atau BBT, yang memodifikasi dari bell transek. Transek fauna bentos ini bergabung dengan pengambilan transek karang dan ikan karang. Nah, adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang menunjukkan total pertumbuhan yang sangat meningkat. Adapun total pertumbuhan transplantasi karang pada terumbu karang buatan dengan total pertumbuhan untuk tinggi antara 0 cm sampai 1,1 cm. Dan untuk lebarnya itu 0 cm sampai 1,6 cm. Rata-rata pertumbuhan untuk tinggi sebesar 0,79% dan lebarnya ini sebesar 0,85 cm per bulan. Dapat kita lihat gambar di bawah ini merupakan gambar terumbu karang buatan yang telah didatangi oleh sekelompok ikan-ikan. Nah, sekelompok ikan-ikan karang. Nah, ikan karang sendiri ini merupakan salah satu indikator ekosistem yang menyatakan apabila dalam suatu banyak dijumpai ikan karang, bisa dikatakan bahwa ekosistem terumbu karang pada perairan tersebut bagus. Hasil yang didapat pada monitoring dari lokasi pemantauan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, adapun diagram batang yang menunjukkan hasil akhir kelimpahan ikan karang selama kegiatan kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang dapat dilihat pada monitoring awal ini jumlah ikan yang mendiami terumbu karang buatan yaitu berjumlah 76 dan meningkat sampai monitoring akhir dengan jumlah 194 ikan yang mendiami terumbu karang. Ini menandakan bahwa kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang ini berhasil. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu pelaksanaan program rehabilitasi terumbu karang melalui program kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang berjalan dengan baik. Nah, hal ini ditandai dengan beberapa indikator keberhasilan. Seperti yang pertama, terumbu buatan telah banyak ditumbuhi biota lainnya seperti biofuling, teritip, dan lili laut. Yang kedua itu daerah sekitar terumbu buatan telah dijumpai rekruitmen karang-karang yang mulai berkembang dengan ukuran kecil dan telah meningkat persen covernya dari 1,33% menjadi 2,19%. Dan yang ketiga yaitu keberadaan ikan pada terumbu buatan semakin meningkat setiap dilakukan monitoring. Dan yang terakhir yaitu terumbu buatan telah dihuni oleh ikan-ikan berekonomis tinggi seperti ikan kerapu, ikan bibir tebal, dan sering dijumpai gerombolan ikan ekor kuning sehingga tujuan utama terumbu buatan terpenuhi, yaitu sebagai fishing ground masyarakat di sekitarnya. Bisa kita lihat ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah saya kutip, yaitu Taufina Faisal dan Steli Martalova tahun 2018. Nah, itulah tadi pemaparan jurnal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.